Sudah tampil ya, adik-adik. Udah, Mas. Dalam Ya, perbankan syariah, pada mata kuliah kita di hukum bisnis dan perbankan, kenapa sih adik-adik kita perlu belajar ekonomi syariah ya? Ekonomi syariah sekarang kan pasar ya. Orang-orang sekarang cenderung perbankan-perbankan juga ada syariahnya semua sekarang. Pentingnya kita belajar ekonomi syariah pertama untuk mewujudkan integritas kita sebagai seorang muslim. Kedua, menambah nilai ibadah, ketiga, mendukung kemajuan ekonomi Islam. Keempat, mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kelima, diharapkan generasi unggul mampu memperkuat pengamanan sosial. Hal ini berdasarkan dana-dana syariah yang bersumber dari zakat, sedekah, dan infak. Dana ini harus bisa dimanfaatkan dengan bijak untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah ataupun sistem ekonomi koperasi ini berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Secara umum, pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis atau syariat Islam dalam kegiatannya. Tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah, bukan semata-mata mencari keuntungan materi. Kegiatan ekonomi di dalamnya dilakukan hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Ta'ala. Tujuan ekonomi syariah ini pertama untuk mensejahterakan ekonomi umat dalam kerangka norma dan moral Islam. Yang kedua, persaudaraan dan keadilan universal. Ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Keempat, kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Yang pertama tadi, sistem perekonomian Islam ini bersifat universal, artinya dapat dipakai oleh siapapun, tidak terbatas pada umat Islam saja. Dalam bidang apapun, serta tidak dibatasi oleh waktu ataupun zaman, sehingga cocok untuk diterapkan dalam kondisi apapun, selama berpegang pada kerangka kerja dan acuan norma-norma Islami. Mengapa sistem ekonomi Islam di Indonesia belum secara sempurna diimplementasikan? Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil keputusan secara pihak, karena harus disertai dengan musyawarah dalam mufakat. Faktor internalnya adalah mengarah kepada perbedaan keyakinan dalam setiap diri masyarakat. Adanya keyakinan bagi setiap individu, Indonesia memang mayoritasnya masyarakat umat Islam. Di sisi lain, negara kita bukan negara Islam, dan agama yang ada di Indonesia bukan hanya Islam saja, tetapi ada agama lainnya juga. Indonesia mengakui adanya keberagaman agama, suku, dan budaya, sehingga sistem ekonomi Islam di Indonesia sulit diimplementasikan secara sempurna. Dari anggapan tersebut, sudah jelas kendala yang dihadapi Indonesia adalah perbedaan keyakinan bagi setiap individual agama menjadi faktor yang mencolok sehingga tidak serta-merta mengambil keputusan pada satu pihak saja. Selain itu,
kurangnya pemahaman mengenai sistem ekonomi Islam, terus belum berkembangnya kelembagaan Islam secara menyeluruh dibandingkan dengan lembaga konvensional, dan adanya kemalasan individu Islam dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. Mengapa sistem ekonomi syariah ini menjadi penting untuk diterapkan di kehidupan ini? Dikarenakan sistem ekonomi Islam sesuai dengan syariat dan karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, maka akan terhindar dari segala perjualbelian yang dilarang oleh syariat Islam dan terhindar dari hal-hal yang dibenci oleh Allah seperti adanya riba dalam suatu muamalah. Di Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ekonomi Islam dari tahun ke tahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan penduduk kita adalah mayoritas terbesar di Indonesia. Ini kita bisa lihat dari jamaah haji. Jamaah haji kita terbesar. Kita dapat kuota haji itu kan berdasarkan jumlah penduduk Muslim yang ada di tiap negara. Dan dari tahun ke tahun, kuota kita memang terbanyak. Coba kalau jenengan pas ke Mekah atau Madinah, pedagang-pedagang itu lancar ngomong bahasa Indonesia, juga lancar ngocak Madura. Banyak penduduk-penduduk kita yang menjadi mukimin di sana. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor real ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan syariah Islam yang sudah ada di dalam Al-Quran. Apakah sistem ekonomi syariah bisa menjamin kesejahteraan masyarakat? Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya dengan syariat, yaitu Islam dan berpedoman pada Quran hadis. Jenis-jenis muamalah yang akan saya bahas pada sesi ini adalah pertama tentang syirkah, kerjasama ya, terus jual beli, murabahah. Murabahah itu apa? Pembayaran dengan angsuran ya, tapi jumlah angsurannya atau keuntungan sudah ditentukan di depan dan tidak ada bunga. Yang keempat, ijaroh, sewa menyewa, dan kelima tentang hutang piutang. Sirkah. Sirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Menurut ulama Malikiyah, sirka adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Artinya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sirka adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengungkapkan sirka adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih,
sehingga tidak terbedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Suyu ya. Rukun-rukun sirkah ini itu kan seperti juga rukun-rukun dalam pasal 1320 yang kita bahas kemarin ya. Di pertama adanya sikhot atau lakat akad ya. Dua adanya orang ya. Kalau di 1320 kan kemarin ada apa? Ada syarat sah perjanjian ya. Pertama kesepakatan para pihak. Kedua apa? Kecakapan para pihak. Ketiga suatu hal tertentu ya. Dan keempat ada klausal yang halal ya. Dua tadi ada orang atau para pihak, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. Tiga, bidang usaha yang dijalankan. Dalam kerjasama mereka, yaitu orang-orang yang berserikat, menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berasas pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap sirkah. Syarat-syarat sirkah ini dilaksanakan dengan modal uang tunai. Kedua, dua orang atau lebih berserikat menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikat, dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya. Tiga, dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya. Keempat, keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Karena mereka bekerjanya sama-sama, jadi berdasarkan dari modal. Syarat-syarat orang atau para pihak yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi, pertama orang itu berakal, ya. Kecakapan para pihak ya berakal ya, balik ya ini ya. Dengan kehendak sendiri tidak ada unsur paksaan. Barang modal yang disertakan dalam serikat dapat berupa, pertama, barang modal yang dapat dihargai. Lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang. Kedua, modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu. Jenis-jenis sirka, pertama ada sirka amlak. Sirka amlak yaitu persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi sirka. Sirka hak milik ini dibagi menjadi dua yaitu sirka ikhtiar atau sukarela, yaitu sirka yang lahir atas kehendak dua orang pihak yang bersekutu. Contohnya, dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang atau dua orang yang mendapatkan hibah atau wasiat di mana mereka berdua menerimanya sehingga menjadi sekutu dalam hak milik. Sirka jabar atau paksa. Persekutuan yang terjadi antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang waris menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan. Kedua ada sirka uhud, yaitu transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Terdapat beberapa jenis sirka uhud, sebagaimana dijelaskan dalam artikel aplikasi akad sirka dalam lembaga keuangan syariah dalam jurnal Al-Amwal. Di volume 1 nomor 1 Agustus 2018, macam-macam sirka ukut meliputi sirka al-amwal, yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Kedua, sirka a'mal atau sirka abedan.
yaitu persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak atau kesepakatan mereka. Syirka al-wujuh yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan dari pihak ketiga. Ada Syirka al-Inan, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Syirka al-Mufawadah, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Syirka al-Mudarobah, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam perdagangan atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain, perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua adalah tentang jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam tukar-menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Syarat jual beli dalam Islam agar hukumnya sah, yang pertama, penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. Artinya, tidak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak untuk melakukan transaksi. Dua, pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual harus sudah dewasa, cakap, dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi. Artinya tidak ada penipuan, pengelabuan terhadap salah satu pihak karena sedang tidak sadar atau masih anak-anak. Tiga, adanya akad atau kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Artinya jual beli itu diikrarkan sehingga kedua belah pihak sama-sama sadar dan mereka melakukan jual beli dan saling mengetahui. Keempat, barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Artinya barang itu bukan barang curian, pinjaman, atau barang yang hanya dikuasai penjual. Secara lain, penjual adalah memang pihak yang berhak atas barang tersebut. Kelima, objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Maksudnya, objek itu adalah barang yang bermanfaat, tidak menimbulkan musibah, atau dilarang agama atau masyarakat. Sehingga jual ini menghasilkan manfaat. Keenam, harga jual beli itu harus jelas. Ini adalah asas transparansi. Selain tanpa paksaan, jual beli dalam Islam harus mengedepankan kejujuran. Sehingga dua pihak yang bertransaksi sama-sama tahu berapa nilai transaksi mereka. Sekedar saran buat adik-adik, misalkan mau buka rumah makan atau depot, lebih baik harga itu ditempel agar jelas nilainya, tidak subhat dan gitu. Sekedar saran ya adik-adik. Rukun Islam, rukun jual beli dalam Islam. Yang pertama, dalam jual beli, dua pihak yang bertransaksi harus ada dan hadir. Harus ada penjual dan pembeli.
Jika tidak ada salah satu pihak, maka jual beli itu tidak bisa dipenuhi. Ini dalam hal tertentu, misalkan jual beli rumah atau tanah. Kalau jual beli via online kan sekarang sudah banyak ya. Kedua, barang atau objek jual beli. Jual beli adalah aktivitas tukar menukar barang atau jasa. Maka saat jual beli barang atau objek ini harus ada dan bisa dipahami oleh kedua pihak. Ketiga, ada harga yang disepakati. Jika sudah ada penjual, pembeli, dan barang yang ditransaksikan, maka harus ada kesepakatan harga. Harga ini harus terbuka, diketahui oleh kedua pihak. Jika ada pihak yang tidak sepakat dengan harga, maka jual beli menjadi tidak sah. Keempat, adanya akad. Akad ini menunjukkan bahwa penjual sudah mau melepas barang atau objeknya. Pembeli mau membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Dalam dunia properti, akad ini bahkan dibuat secara tertulis dan dibuat di depan notaris. Murabahah, murabahah adalah, ya, dalam dunia perbankan syariah, akad murabahah ini akad yang paling favorit, yang paling banyak penggemarnya. Kenapa? Karena murabahah ini adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari ketentuan margin keuntungan ataupun dari harga pokok pembelian. Salah satu transaksi syariah yang paling banyak dipraktekkan di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, BMT, dan lembaga pembiayaan syariah adalah murabahah. Bahkan porsinya saat ini mencapai lebih dari 60%. Hal yang membedakan transaksi murabahah dengan jual beli pada umumnya adalah harga perolehan dan margin keuntungan harus diketahui oleh pembeli. Keuntungan diperoleh atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Contoh, Tuan Ahmad memberi laptop merek Asus kepada Tuan Robert seharga 6,5 juta. Dari harga tersebut, Tuan Robert memberitahu kepada Tuan Ahmad harga pokok atau harga beli laptop itu 6 juta. Dan keuntungan dia 500.000. Dalam pemesanan barang, bank syariah dapat mewakilkan atau wakalah kepada pihak lain atau kepada nasabah itu sendiri. Jadi yang membeli barang adalah Tuan Ahmad contoh di atas nama bank syariah. Tapi transaksi murabahah baru boleh dilaksanakan jika barang sudah dibeli oleh nasabah. Ya, ingat ya, jika barang sudah dibeli, gitu. Saat ini kan tidak seperti itu. Dalam hal misalkan beli mobil syariah, beli rumah syariah, ini kan belum terpenuhi. Tapi walau aklam, memang belum ada yang benar-benar syariah. Kita dukung saja, semoga ke depan semakin baik. Transaksi ini biasa dikenal dengan murabahah bil wakalah. Kalau saya pribadi, saya tidak mau. Saya tidak mau apa pinjam meminjam walaupun bank syariah. Kecuali sekedar wadiah titip bank saja gitu. Di bank konvensional, nasabah pinjam uang, transaksinya pinjam meminjam dengan keuntungan bunga. Sedangkan di bank syariah, nasabah beli barang, transaksinya jual beli barang dengan keuntungan margin. Dalam Islam, transaksi pinjam meminjam dengan tambahan bunga dilarang karena termasuk riba. Sedangkan transaksi jual beli dengan tambahan keuntungan diperbolehkan. Eh, Mohon maaf ya adik-adik, yang saya sampaikan ini sebatas ilmu tentang akad syariah, tentang syariah. Terlepas praktek di lapangan saat ini seperti apa, walau aklam, mohon dimaklumi ya. Kita bahas soal ilmu aja. Mengapa murabahah menjadi transaksi favorit di lembaga keuangan syariah dibandingkan transaksi lainnya? Pertama, keuntungan murabahah langsung diketahui di awal ketika transaksi murabahah disepakati. Kedua, keuntungan murabahah sifatnya fix,
atau tetap. Jika sudah disepakati tidak dapat berubah. Jadi walaupun jenengan misalkan akadnya itu 3 tahun, 1 tahun jenengan lunasi, ya jenengan wajib bayar kalikan 3 tahun itu. Tidak ada potongan bunga seperti hanya di bank konvensional. Karena kita sudah jelas pakai akad murabahah. Keuntungan murabahah langsung diketahui di awal ketika transaksi murabahah disepakati. Dan tidak ada penalti. Ya. Ketiga, resiko rendah. Transaksi murabahah secara kredit adalah transaksi utang piutang yang wajib diselesaikan oleh nasabah. Artinya penyelesaian utang piutang tidak berkaitan dengan kondisi usaha nasabah, apakah dalam hal ini untung atau rugi, sehingga resikonya relatif rendah bagi perbankan. Sedangkan bagi hasil, resikonya relatif besar. Karena jika terjadi kerugian, kerugian usaha maksudnya, maka kerugian akan ditanggung bersama jika bagi hasil. Yang keempat, ada saya bahas tentang ijarah atau sewa menyewa. Sewa menyewa dalam Islam disebut dengan akad ijarah, merupakan suatu imbalan yang diberikan pada seseorang atas jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Adapun beberapa syaratnya ialah barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa. Kedua belah pihak harus berakal sehat dan manfaat barang yang disewa harus diketahui jelas oleh penyewa. Terdapat dua jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan. Ada ijarah manfaat dan ijarah pekerjaan. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Ijarah pekerjaan mengarah pada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun sebuah bangunan, mengantarkan paket, dan lain sebagainya. Berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah ini terbagi ke dalam beberapa jenis di bawah ini. Ada ijarah asli, yaitu transaksi sewa-menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Kedua, ada ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek ijarah telah lunas dan telah kembali kepada pemiliknya atau pemberi sewa. Kemudian perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah tersebut. Pembayaran kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, ataupun angsuran. Nah, ini seperti halnya kalau di konvensional itu seperti leasing itu loh adik-adik. Finance ya. Ada yang namanya ijarah jual beli dan ijarah. Ini dia. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali. Karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Hal itu bisa saja terjadi apabila pemilik objek ijarah masih memerlukan kegunaan dari barang tersebut, namun membutuhkan uang sehingga harus menjualnya. Ijarah lanjut. Kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Pembatalan ijarah ada pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan.
Berarti batal ya, barangnya kan tidak bisa dipakai. Dua, objek sewa hilang atau musnah. Ketiga, ya otomatis kan sewa menyewanya hilang, habis dan harus mengganti. Ketiga, masa sewa menyewa telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Jika berbentuk jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Keempat, terjadi uzur dari salah satu pihak. Yang kelima adalah tentang hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Beberapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, adanya pemberi hutang dan penghutang, dan salah satu hal yang harus dihindari ialah menjauhi riba. Riba menurut Syekh Abu Yahya Al-Ansari didefinisikan sebagai berikut. Riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syarah, yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Jenis-jenis riba dan contohnya, dalam aktivitas perdagangan berdasarkan ajaran Islam ada 5 jenis riba yang dikenal, yaitu riba jahiliyah, riba jahiliyah, riba riba jahiliyah. Ini merupakan jenis riba yang bentuk pelunasan utang dengan jumlah yang lebih besar daripada pinjaman pokoknya. Umumnya riba semacam ini dikenakan ketika peminjam tidak mampu membayar utang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Misalnya Anda meminjam uang sebanyak 10 juta kepada seseorang dengan waktu pengembalian 1 tahun. Jika tidak bisa mengembalikan sampai jatuh waktu temponya, Anda akan dikenakan biaya tambahan. Yang kedua, riba fadl, yaitu jenis riba yang paling umum ketika seseorang meminjam uang dengan waktu pelunasan tenor dan bunga. Misalnya, Anda meminjam uang 60 juta dengan bunga 15% dan waktu pelunasan 6 bulan. Besaran bunga biasanya menjadi persyaratan yang diberikan oleh pemberi utang. Ketiga, ada riba fadl. Riba fadl yaitu merupakan penambahan nilai dari kegiatan tukar-menukar barang atau transaksi jual beli. Misalnya saja ketika Anda menukar uang pecahan 100.000 dengan lembaran 2 ribuan, tetapi hanya mendapat 40 lembar saja, bukan 50, sehingga totalnya tidak lagi seperti awalnya, yakni hanya cash 96.000. Contoh lain adalah menukarkan emas 24 karat dengan emas 18 karat. Yang keempat ada riba nasiah. Riba nasiah merupakan kelebihan yang diperoleh lewat transaksi jual beli dalam waktu tertentu. Barang yang digunakan dalam transaksi tersebut jenisnya sama, hanya saja dalam pembayarannya ada penangguhan. Tat, Afan, saya masih ngajar sampai jam 9, Tat. Oke, oke, oke. Riba nasiah merupakan kelebihan yang diperoleh lewat transaksi jual beli dalam waktu tertentu. Barang yang digunakan dalam transaksi tersebut jenisnya sama, hanya saja dalam pembayarannya ada penangguhan. Misalnya saja seseorang menjual beras sebanyak 1 kilo kepada Anda dengan harga 10.000 dalam jangka waktu pembayaran tertentu. Tapi karena ada penangguhan dalam pembayarannya, Anda dikenakan biaya tambahan atas penangguhan tersebut.
Kelebihan dari nilai beras sebenarnya dengan nilai yang Anda bayarkan inilah yang menjadi riba. Secara umum, hukum riba adalah haram dalam Islam. Ada banyak hadis maupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan berapa dalil mengenai larangan riba antara lain di surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Di surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya bertakwalah kamu pada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muttafaq alaih, berarti sekumpulan para ulama ya, sekumpulan para perawi hadis yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah melaknat mereka yang makan harta riba, memberi makan dengan hasil riba, orang yang menulis, orang yang menyaksikan. Rasul berkata mereka itu sama saja. Dari beberapa dalil di atas dapat disimpulkan dengan jelas bahwa hukum riba adalah haram. Jika Anda ingin menghindari riba, beralihlah ke bank syariah. Insya Allah bisa menjadi solusi untuk mengatasinya. Ya, tujuan muamalah yang kita bahas tadi adalah untuk mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syariah. Fikih kategori ini menurut ulama fikih yang dapat dipahami maksud dan hikmah disyariatkan suatu hukum oleh akal yaitu makul al-makna. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah. Mari kita tegakkan akhlak dalam bermuamalah, saling menghargai, saling mencintai, saling menolong antara sesama kita, apalagi antara sesama umat, sesama anak bangsa. Jangan dibiarkan sifat hasad, dengki, iri hati, sombong, dan takabur merajalela pada hati dan pikiran kita. Barakallahu fikum adik-adikku.